protokol pada 7 layer OSI. Kalian tahu nggak apa aja sih protokol yang ada di setiap lapisan OSI? Kalau nggak tahu disimak sampai akhir ya. Mari berpetualang. Berikut ini beberapa protokol yang terkait dengan setiap lapisan dalam model OSI. Lapisan pertama, physical layer. Yang pertama ada Ethernet, yaitu berfungsi menangani transmisi data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui kabel atau nirkabel. Yang kedua ada Bluetooth, berfungsi untuk komunikasi nirkabel antar perangkat dalam jarak pendek. Yang ketiga ada SONET atau Synchronous Optical Networking, yaitu standar untuk transfusi data optik dalam jaringan komunikasi. Lapisan kedua yaitu data link layer. Yang pertama ada Wi-Fi 802.11, berfungsi mengatur komunikasi nirkabel antara perangkat di dalam jaringan lokal. Yang kedua yaitu PPP, Point to Point Protocol, berfungsi untuk menghubungkan dua node melalui koneksi point to point. Ketiga ada Frame Relay, berfungsi menyampaikan data dalam bentuk frame di jaringan WAN. Lapisan ketiga atau network layer. Yang pertama, IP atau Internet Protocol, bertanggung jawab untuk pengiriman paket data antara host dalam jaringan. ICMP atau Internet Control Message Protocol, berfungsi untuk mengirim pesan kontrol dan laporan kesalahan dalam jaringan IP. Yang ketiga ada IPv6 atau Internet Protocol version 6. IP versi ini menyediakan lebih banyak alamat IP. Lapisan keempat atau transport layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, bertanggung jawab untuk mengatur koneksi pengiriman dan penerimaan data antara aplikasi berjalan di host yang berbeda jaringan. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, untuk menyediakan layanan pengiriman data yang tidak terhubung dan tidak dijamin kepada aplikasi. Yang ketiga ada RTP atau Real Time Transport Protocol, digunakan untuk pengiriman data real time seperti audio dan video live streaming di atas UDP. Lapisan kelima atau Session Layer. Yang pertama ada NetBIOS atau Network Basic Input Output System, di sisi antara perangkat dalam jaringan Windows. Yang kedua ada RPC atau Remote Procedure Call, untuk memanggil prosedur atau fungsi di komputer jarak jauh melalui jaringan. Yang ketiga ada NFS atau Network File System, memfasilitasi akses file antara sistem komputer yang berbeda dalam jaringan. Lapisan keenam atau Presentation Layer. Yang pertama yaitu JPEG atau Joint Photographic Export Group, digunakan untuk mengolah data gambar sebelum ditransmisikan atau disimpan. Yang kedua ada GIF atau Graphic Interchange Format, digunakan untuk mengolah data grafis sebelum ditransmisikan atau disimpan. Yang ketiga ada MPEG atau Moving Picture Export Group, untuk kompresi dan distribusi data audio dan video. Lapisan ketujuh atau Application Layer. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, berfungsi sebagai protokol komunikasi untuk pertukaran informasi di web. Yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol, berfungsi mentransfer file antara komputer dalam jaringan. Ketiga yaitu DNS atau Domain Name System, untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses situs web. Terima kasih sudah mengikuti petualangan ini. Sampai jumpa.